مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Bunda. Selanjutnya tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Mukhtar Latif MPD yang bertemakan meningkatkan kualitas sholat di bulan Ramadan. Kepada Ustaz disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana wa sabi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya muliakan pimpinan atau koordinator daripada Majelis Ta'limul Quran, yaitu Masjid Al-Falah atau Masjid Agung Al-Falah Provinsi Jambi, dan seluruh jajaran pengurus yang hadir pada kesempatan majelis yang berbahagia ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita semua diberkati dan diridhoi pada acara yaitu majelis kita hari ini dalam rangka mengisi kemuliaan dan juga keindahan bulan suci Ramadan. Hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki hari kedua dari puasa kita, yaitu 2 Maret 2025 Masehi, yang juga bertepatan dengan 2 Ramadan. Alhamdulillah bersamaan ya, tahun 1446 Hijriah. Topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah kita sama-sama melakukan muhasabah di dalam bulan suci Ramadan yang dimuliakan Allah ini. Kenapa kami katakan muhasabah atau introspeksi? Karena juga ini kami jadikan sebagai peringatan untuk diri kami secara pribadi. Oleh karena itu, dengan tema yang sangat indah ini, tentu juga selain bermanfaat bagi diri kami pribadi, juga Bapak Ibu-Ibu sekalian sebagai majelis taklim pada hari yang indah dan mulia ini. Tema yang diberikan tadi yaitu sudah jelas, yaitu meningkatkan kualitas sholat di bulan suci Ramadan Karim. Apa yang kita kenal, kita pahami dengan sholat pasti sudah tidak asing lagi. Karena sejak kita dulu akil balik sudah menjalankan, melaksanakan sholat ini sesuai dengan tagihan kewajiban setiap kita, sesuai dengan usia kita ketika memasuki usia akil balik itu. Pertanyaannya, apakah sholat kita sampai hari ini sudah kita benahi, kita perbaiki, kita sempurnakan, atau masih kayak dulu lah gitu? Waktu belajar dengan orang tua di rumah, atau dengan guru-guru ngaji kita di musola, di masjid, itulah yang kita bawa, yang kita pahami, dan yang kita laksanakan sampai hari ini. Atau memang sudah kita sempurnakan dari waktu ke waktu dengan bertambahnya usia kita, umur kita,
Bertambah itu artinya berkurang ya ibu-ibu ya. Bukan bertambah sebenarnya, berkurang. Maka itu alhamdulillah sampai tarikan nafas dan langkah kita detik ini, kita masih diberikan nikmat dan anugerah oleh Allah sehingga bisa menikmati berbagai kekuatan, keselamatan. Apa itu yang jadi kekuatan? Yaitu lahir dan batin, iman dan takwa kita, Islam dan ihsan kita dalam kehidupan. Karena tidak jarang, tidak sedikit saudara-saudara kita, sahabat kita sepermainan, sama dulu sekolah, yang sudah pergi meninggalkan kita. Dan kita doakan mereka semua dalam keadaan husnul khotimah ketika kematiannya kemarin. Khusus kita yang masih tinggal, mumpung ada kesempatan, mari kita perbaiki kualitas sholat kita ini. Kalau kita berniat memperbaiki sholat kita agar lebih baik, lebih sempurna, dengan istilah tadi lebih berkualitas, sepanjang hayat kita akan dicatat oleh Allah berada dalam perjalanan fisabilillah, yaitu perjalanan kita menuju kepada Allah. Andai pun saat-saat itu kita dijemput oleh Allah, artinya kita dipisahkan dengan kehidupan dunia ini, insya Allah kita dianggap sebagai kematian yang dalam perjalanan, yaitu ijtihad, perjalanan perjuangan menuju Allah. Dan kita dicatat insya Allah dengan husnul khotimah, dan juga dicatat sebagai matinya seorang syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syahid itu bukan saja perang di medan perang, terlebih ibu-ibu wanita dengan menjalankan agama yang baik dan benar, mengikuti perintah-perintah Allah, yang juga taat dan patuh kepada sang suami tercinta. Jika masih ada yang punya suami, si abangnya, maka Allah tawarkan, mau milih surga dari pintu yang mana ibu-ibu. Sampai begitunya kita. Dengan kita berada pada jalan perjuangan menuju kepada Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita coba pahami pelan-pelan apa sebenarnya dimaksud dengan sholat. Terlebih di bulan suci Ramadan ini. Bulan suci Ramadan adalah di mana kita melaksanakan ibadah itu selengkap-lengkapnya, Bu. Mulai dari kita syahadat, diteguhkan kembali bulan suci Ramadan ini. Apa yang sudah kita saksikan, bersaksi dengan Allah, dan kita sudah berjanji dengan Allah, di bulan Ramadan ini kita teguhkan kembali. Ibaratkan, kalau istilah Naksabandi yang punya paham aliran Thariqah Naksabandiyah mengatakan bahwa perjalanan hidup kita itu di seluruh muka bumi Allah ini itu macam-macam ya, yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, dan kita lebih banyak dalam keadaan sukaro. Sukaro itu mabuk dalam kehidupan kita ini, mabuk kesenangan, mabuk berbagai materi, mabuk jabatan, mabuk berbagai hal yang sifatnya keindahan-keindahan dan pesona dunia. Jadi kita ini katanya orang-orang mabuk, orang-orang sukaro katanya. Sukaro itu artinya orang yang mabuk. Mabuk itu apa artinya? Apa yang dia ucapkan tidak sama dengan apa yang dia lakukan. Apa yang dia pikirkan tidak sama dengan apa yang ada di hati dan perbuatannya. Nah, itu orang mabuk. Jadi kalau Kamus Al-Munjid mengatakan
Mabuk itu, al-mujid itu kamus bahasa Arab, adalah mereka yang tidak bersatunya antara hati dan pikiran, dan hati pikiran dengan perbuatan. Itu orang mabuk. Kayak orang mabuk minuman, ibu-ibu, kan apa yang diucapkan tidak mengerti, tidak tahu. Apa yang dia perbuat tidak dia sentuhkan dengan hati dan pikiran. Pokoknya kalau dia ngomong saja, ngoceh. Kalau dia melakukan sesuatu perbuatan, perbuatannya saja, tidak dicantolkan dengan hati dan pikirannya. Begitu juga apa yang terasa dalam pikiran dan hatinya tidaklah nyambung dengan apa yang dia perbuat. Itu namanya mabuk. Kalau mabuk secara umum dalam kehidupan. Tapi ternyata mabuk ini juga dalam konteks dunia adalah kita melangkah di bumi Allah ini tapi lupa dengan Allah. Kita dikasih nikmat yang banyak, dikasih kebahagiaan, kesenangan, sehat, tapi kita menghindari mendekati Allah. Dikasih berbagai kecukupan, dikasih berbagai anugerah rahmat dari Allah SWT, sehingga ibu-ibu bisa melangkah ke sini. Itu karena dikasih rahmat Allah. Diberikan kakinya yang sehat, diberikan hatinya kuat untuk melangkah, diberikan pikirannya untuk mau fokus pada pengajian majelis taklim pada pagi ini. Itu rahmat Allah. Kalau bukan rahmat Allah, kita tidak akan ketemu saat ini, Bu. Kalau bukan rahmat Allah, kita tidak akan bisa menikmati nikmat-nikmat dan anugerah yang Allah berikan. Nah, oleh karena itu, sholat yang diminta pada kita adalah sholat yang betul-betul mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu dikatakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana sudah aku tunjukkan, aku uswahkan, aku polakan model sholatnya. Nah, karena itu mari kita tinjau sholat-sholat kita masing-masing. Di mana kekurangan dan kelemahannya, nanti di situ kita perbaiki sama-sama, agar kita dicatat dalam perjalanan fisabilillah menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia yang fana ini. Ibu-ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan sholat? Sholat kata dasarnya adalah sholat. Sholat itu berarti doa. Doa itu menurut kamus bahasa Arab, Al-Mujib mengatakan doa itu adalah senandung harapan. Jadi ketika kita sholat, sebenarnya kita bersenandung harap agar hidup bersama Allah dan Rasulnya dan diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ini sebenarnya doa kita yang kita bacakan, yang kita senandungkan di dalam sholat yang kita lakukan. Jadi pada dasarnya sebenarnya sholat itu adalah doa. Tapi kalau kita berdoa belum tentu sholat, gitu ya. Nah, jadi ada dua konteks itu, dua konteks ini, dua istilah. Ada namanya doa, ada namanya sholat. Kalau kita sholat, berarti di dalamnya mengandung doa-doa, harapan-harapan kita kepada Allah. Tetapi kalau kita berdoa, itu tidak mesti dalam sholat. Bisa saja di tempat-tempat tertentu, pada waktu-waktu tertentu. Tapi kalau sholat, kita sudah ditetapkan waktunya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu, terutama sholat wajib, telah ditetapkan waktunya, kitaban mauquta. Jadi sholat wajib itu diwajibkan pada kita dilaksanakan sehari semalam 17 rakaat, dan waktunya sudah ditetapkan.
oleh Allah SWT. Jadi bukan para nabi dan rasul menetapkan sholat itu waktunya, tapi Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Jadi waktunya, bagaimana teknis pelaksanaannya, itu dari Allah. Rasulullah mencontohkan kepada kita atas perintah yang diberikan Allah kepada Rasulullah tersebut. Maka itu Rasulullah mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kamu sebagaimana yang sudah aku contohkan dalam salat. Inilah yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kehidupan kita. Maka itu salat-salat itu pun ada tempat-tempat, ada waktu-waktu tertentu yang mustajabah Allah berikan pada kita. Contoh misalnya, selain sholat wajib, itu kan sholat-sholat yang mustajab kita lakukan, mulai subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu waktu-waktu yang sudah ditetapkan dan itu mustajab. Doa-doa yang kita panjatkan kehadiran Allah SWT. Kemudian ada lagi waktu yang lain. Kapan itu? Yaitu kita melaksanakan sholat malam, sholat sunat di malam hari, pada saat 2/3 malam. Nah sekarang di bulan suci Ramadan kita melaksanakan sholat ini lebih awal, setelah kita melaksanakan sholat isya. Kita melaksanakan sholat malam, sholatul lail, yang kita kenal sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu maknanya adalah sholat yang lebih santai, bawaannya itu santai. Jadi nggak terlalu ngebut, nggak terlalu pontang-panting ibu-ibu sholatnya, ya, nggak juga kayak dikejar-kejar setan gitu. Jadi sholat namanya tarawih itu ya istilahnya santai, ya, pelan-pelan, dinikmati ayatnya dan sebagainya. Maka itu dikatakan sholat tarawih atau sholat yang kita kenal dengan sholat malam, sholatul lail. Kalau sunnah Rasul itu mengatakan adalah qiyamul lail atau yaqumul lail. Jadi siangnya kita berpuasa di bulan suci Ramadan, kemudian malamnya kita diminta yaqumul lail atau qiyamul lail, mendirikan sholat malam. Maka itu adalah kesempatan kita pada bulan suci Ramadan ini memperbaiki, menata kembali sholat-sholat kita yang sudah selama ini kita gunakan, kita pakai, sudah sesuai tak dengan tuntunan yang diberikan Rasulullah, dengan yang telah diberikan perintahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada kita semua. Ibu-ibu sekalian yang berbahagia, perlu kita pahami sholat itu adalah upaya kita mendekat kepada Allah. Kalau istilah hadis itu as-sholatu mi'rajul mu'minin, dan termasuk mu'minah, karena ibu-ibu. Artinya kita mi'raj. Mi'raj itu apa artinya? Secara sederhana naik. Tapi secara lebih luas, makna mi'raj itu adalah kita memperoleh kemuliaan dan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ketika kita sholat, kita mi'raj, menaikkan diri kita agar mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan kehormatan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada puncak kebahagiaan kita selain daripada kehormatan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehormatan dan kemuliaan manusia akan punah. Kehormatan dan puja-puji manusia akan luntur. Oh, selagi kita berada, okelah kita dihormati. Selagi kita terpandang, okelah kita dimuliakan. Selagi kita masih punya uang, punya jabatan, kita dipuja-puji, Bu. Tapi coba jabatannya habis, materinya sudah ludes, apakah kita masih dapat puja-puji kehormatan manusia itu? Enggak ada. Maka itu kehormatan kemuliaan yang puncak adalah dari Allah SWT itu
Subhanallah. Nah, ketika sholat kita mengantarkan diri kita naik, menjadikan diri kita itu mulia dan terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak masalah kita gak dihormati manusia, gak dimuliakan oleh manusia, oleh makhluk, tapi kita mendapat kehormatan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ibu-ibu, banyak orang yang terbalik berpikirnya. Jadi mereka lebih menampilkan dirinya dengan pencitraan, dengan penampilan, dengan gaya, ya, tren. Seakan dengan cara-cara itu mendapatkan kehormatan di hadapan manusia, mendapatkan kemuliaan di hadapan manusia. Ya saat itu oke lah, saat itu instan, iya. Tapi setelah itu kita justru akan ditinggalkan selamanya. Tapi kehormatan Allah, kemuliaan Allah, selamanya kita akan disanjung, akan mendapatkan maqaman mahmudah, akan mendapatkan tempat terpuji, maqam yang terhormat di hadapan Allah SWT. Tentu kuncinya apa? Kita mi'raj, yaitu melaksanakan sholat yang kita perbaiki setiap saat agar menjadi sholat yang berkualitas. Sholat berkualitas dikenal juga ada istilahnya dengan sholat yang khusyu', sholat yang khusyuk. Nah, sholat yang khusyuk itu apa? Kata At-Tabari dalam tafsirnya, Imam At-Tabari mengatakan mereka sholat yang khusyuk itu adalah sholat yang dilakukan sepenuh diri, sepenuh hati dan pikiran, sepenuh perbuatan. Gerakan sholatnya itu hanya semata-mata karena Allah lillahi ta'ala. Nah, kadang kita sholat, sebelum sholat ada problem, dibawa dalam sholat jadi pikiran. Sebelum sholat hilang kunci, dibawa dalam pikiran. Dalam sholat ketemu kuncinya terletak di bawah bantal. Dalam sholat mikirkan HP, ya. Ketemu terbayang tadi si bulan WA, si B WA, si C kirim SMS belum dijawab, jadi pikiran. Mau sholat dalam keadaan lapar, sehingga ketika sholat terbayang-bayang nasi, terbayang-bayang lauknya, rendang, ikan, ayam. Nah, maka itu sholat-sholat seperti ini apakah sudah berkualitas atau belum? Nah, ibu-ibu, mari kita mulai melakukan introspeksi pada diri kita masing-masing. Apakah yang demikian sudah berkualitas? Tentu belum. Maka itu Allah minta kita sholat itu berkualitas, sholat itu khusyuk hanya kepada Dia, hanya untuk Dia, sesuai dengan apa yang kita bacakan, lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah, hanya untuk Allah aku persembahkan hidup dan matiku, ibadahku, perjuanganku. Artinya sholat kita itu adalah untuk Allah, karena Allah Tuhan semesta alam ini. Tapi nyatanya kita mengatakan untuk Allah, karena Allah, tapi yang ada dalam pikiran kita bermacam-macam. Ingat makan, ingat pekerjaan, ingat suami, ingat anak, ingat harta benda, ingat kerja. Inilah yang kita buat dalam pikiran, sehingga menjadi sholat itu tidak khusyuk dan tidak berkualitas. Oleh karena itu, ibu sekalian, sholat yang berkualitas adalah sholat yang semata-mata hanya karena Allah, hanya untuk Allah. Dan sholat berkualitas atau khusyuk itu adalah sholat yang kita bangun, kita bingkai, yaitu bersatunya antara hati,
pikiran, dan perbuatan. Hati kita fokus sepenuhnya pada sholat, yaitu kita menghadap Allah SWT. Pikiran kita fokus dengan sholat kita dan kepada Allah dan kata Allah SWT. Perbuatan tindakan kita dengan sholat pun fokus sepenuhnya karena Allah dan juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak banyak, tidak ada gerakan-gerakan liar yang ngupil hidungnya, yang ngorek kupingnya, yang gatal-gatalnya, sampai lebih 2 kali batal sholatnya ibu. 2 kali masih makruh, tapi kalau lebih 2 kali, sekali ngupil kuping, sekali ngupil hidung, sekali lagi ngupil leher dan baju atau dan sebagainya, 3 kali batal sholatnya. Sampai begitu ya. Apalagi yang sholat misalnya ada yang sedang dalam keadaan penyakit gatal, itu bahaya itu. Maka itu kalau bisa sebelum sholat dijinakkan dulu gatalnya itu. Apa dikasih minyak kayu putih, apa dikasih ramasol, ya, atau dikasih minyak bud-bud misalnya, sehingga gatal itu tidak mengganggu sholat kita. Nah, itulah dikatakan kita fokus menghadap Allah sepenuh hati, sepenuh jiwa, sepenuh pikiran, dan sepenuh perbuatan kita dalam kita melaksanakan sholat. Itulah yang dikatakan dengan tumakninah. Gerakan-gerakan yang kita pegang teguh sesuai dengan aturan dan tuntunan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu sholat yang berkualitas kata Rasulullah adalah sholat yang mengikuti kaifiat. Kaifiat itu apa? Tuntunan, aturan, contoh yang telah diberikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bacaannya benar, tindakan perbuatannya benar, di hatinya dan di pikirnya juga benar, tidak zigzag kemana-mana, tidak liar kemana-mana. Nah ibu-ibu sekalian, ada 4 karakter, 4 karakter yang ditunjukkan Allah kepada kita dalam Al-Quran tentang bagaimana gaya-gaya karakter orang sholat. Antara lain Bapak Ibu, ibu-ibu, ibu temui dalam surah An-Nisa ayat 142. Di sana Allah katakan ada di antara manusia golongannya yang melaksanakan itu sholatnya orang munafik. Nah, sholat orang munafik dikatakan adalah as-sholatu qomu kusal. Sholatnya orang munafik itu kalau dia sholat adalah berpura-pura, ya, berpura-pura sholat. Agar apa? Dipuja-puji oleh manusia, memperlihatkan agar dirinya itu dikesankan orang yang alim, orang yang takwa, ahli ibadah. Jadi ada sholat orang seperti ini, datang ke masjid 5 waktu, tapi hatinya bertentangan dengan langkah-langkah yang dia lakukan. Apalagi misalnya dekat-dekat pilkada, orang sering berubah gaya hidupnya, ya, datang ke masjid pakai mukena yang elok, pakai telkung yang bagus, dengan rendo-rendanya, dengan warna-warninya, dengan haruman-harumannya. Demikian juga yang bapak-bapak datang dengan kopiah hajinya, datang dengan sal hajinya, datang dengan gamisnya. Tapi waktu mau pilkada, rupanya sholat itu, ibadah itu ada kenanya. Sering tidak nengok Bu? Sering kita jumpai nggak Bu? Sering ya?
Tapi habis pilkada hilang kopiah hajinya dan apa lagi, salnya pun lah bergantung. Yang ibu-ibu gitu juga, tadi mukena yang elok-elok, rendo-rendanya, warna-warninya, tidak ada lagi muncul, hilang dari peredaran. Nah, sholat yang pura-pura seperti ini dikatakan Allah adalah sholatnya orang munafik. Mereka hanya mencari pencitraan. Kalau di Al-Quran itu dikatakan Allah, yura'unan nas, mereka itu hanya mencari perhatian, pencitraan, agar mendapatkan tadi status. Ibu itu alimnya, ibu itu baiknya, ibu itu rajinnya ibadahnya, agar mendapatkan puja-puji di hadapan manusia seperti itu. Tapi padahal di hatinya tidak, dalam pikirannya tidak, perbuatannya pun tidak. Tapi karena dia punya kepentingan, maka dilakukanlah ibadah-ibadah itu untuk pencitraan. Ada tujuan dan target tertentu. Yang kedua, kata Allah, ingatkan lagi kita semua, yaitu sholatnya mereka yang mabuk. Tadi saya katakan mabuk, orang sholat yang tidak sinkron di hatinya, pikirannya dengan perbuatannya, ngeracau kemana-mana, menerawang kemana-mana, hatinya menerawang, pikirannya menerawang, perbuatannya pun tidak connect dengan apa yang dia pikirkan dan apa dalam hati yang dia rasakan. Ini namanya sholat sukaro. Kita temui dalam surah An-Nisa ayat 43. Maka itu Allah ingatkan, bahkan Rasulullah juga mengatakan dalam hadisnya, dalam surah An-Nisa ini Allah katakan, la taqrabus sholat wa antum sukara. Jangan kamu sholat kalau kamu dalam keadaan sukara, sampai kamu bisa paham apa yang kamu ucapkan dengan apa yang kamu pahami. Jadi orang mabuk berarti apa yang diucap dengan apa yang dipahami, apa yang di hati dan apa yang dia buat tidak matching, tidak nyambung. Nah, apakah sholat kita seperti itu sekarang? Mudah-mudahan ibu-ibu di sini tidak ya. Semuanya pasti nyambung ya. Sudah mulai Allahu Akbar nyambung, hati dan pikirannya dan perbuatannya semua connect, nyambung. Itu disilahkan dengan yaitu tumanina. Saya yakin ibu-ibu di sini tidak ada ibu-ibu di sana barangkali yang semayangnya sukaro, semayang mabuk. Ya Bu, kalau ibu-ibu majelis taklim Al-Falah ini, majelis taklim Al-Quran Al-Falah, tidak sanksikan lagi lah. Ya, kalau Qurannya elok, nah, tentu penghayatan, pengamalan, pemahamannya juga elok dalam kehidupan, apalagi dalam sholat. Yang ketiga, sholat disindir oleh Allah SWT kepada kita adalah sholatnya orang lalai. Seperti apa sholat orang lalai itu? Lalai itu menurut mufassirin, ahli-ahli tafsir seperti At-Tabari mengatakan lalai itu bukan saja waktu. Waktu itu jelas ya, orang lah sholat kita masih santai, orang lah sholat kita masih juga kerja, orang lah sholat ibu-ibu masih juga masak di dapur, azan sudah berkumandang manggil masih juga nyuci piring, masih juga nyapu. Nah, itu salah satu dianggap kelalaian dalam konteks waktu. Tapi ada lalai yang lain, kita tidak mempedulikan memperbaiki sholat kita. Yang tadi saya katakan, mungkin sholat kita masih seperti sholat yang dulu, kayak kita baru mulai akil balik, belajar dengan orang tua kita, guru-guru kita, sampai detik ini tidak berubah-ubah, masih kayak seperti yang dulu. Sholatnya masih seperti yang dulu, itu namanya juga dianggap kita lalai. Maka itu hidup ini ibu, setiap hari harus ada perubahan.
Setiap hari harus ada peningkatan. Kata Rasulullah itu, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari kemarin, itu artinya kita adalah orang-orang yang celaka. Kalau sama dengan kemarin, kita dianggap orang-orang yang merugi. Nah, yang diharapkan apa? Hari ini lebih baik dari kemarin. Itulah artinya kita orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu jangan pernah kita berhenti memperbaiki diri dalam kehidupan kita. Ibu-ibu sekarang hadir hari ini kan memperbaiki diri, menambah wawasan keilmuannya melalui kegiatan-kegiatan muzakarah, majelis taklim, pengajian-pengajian. Ini adalah memperbaiki diri kita, nambah ilmu kita. Dan ini adalah tamatnya surga Allah yang sangat-sangat diridhoi. Kita mendapatkan sampai 80 derajat kemuliaan di hadapan Allah ketika duduk di majelis taklim seperti ini. Bayangkan ibu-ibu bisa hadir di beberapa majelis taklim. Setiap hadirnya kita, malaikat berada di sisi-sisi kiri kanan kita, malaikat rahmat mendoakan kita, memberikan dukungan support, kasih sayang kepada kita, agar Allah turunkan berbagai rahmat-rahmat yang lain, nikmat-nikmat yang lain. Sampai begitu ibu-ibu, kita udah nampak, tapi dia nampak kita. Nah, itu di seliweran di sekeliling ibu-ibu ini, malaikat sudah di malaikat rahmat. Ketika ibu-ibu tadi mulai melangkah, itu sudah dikawal dari rumah. Sampai di sini mereka berbondong-bondong menyaksikan kita hari ini dengan majelis taklim yang luar biasa. Itulah upaya meningkatkan, memperbaiki kualitas hidup kita dengan ibadah. Nah, bulan suci Ramadan adalah momentum saat yang pas, yang baik kita memperbaiki sholat kita, kualitas sholat kita, agar seusai Ramadan kita sudah terlahir kembali menjadi manusia baru, bagaikan kita lahir dari rahim ibu kita yang bersih, suci dan fitrah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Ramadan yang sudah kita lakukan, dengan puasanya, dengan ibadah-ibadah sholatnya, dan dengan upaya kita melakukan, memperbaiki ibadah-ibadah sholat kita dalam kehidupan ini, sehingga nanti usai Ramadan kita sudah menjadi orang baru, sholatnya dengan kualitas yang baru, dan juga diikuti dengan puasa-puasa sunat sebagai orang-orang yang sudah hidup dengan dunia baru. Maka itu ini adalah waktu yang sangat tepat Rasulullah melaksanakan perbaiki sholat dan mereview, mengulang kembali Al-Quran itu di dalam sholat pada bulan suci Ramadan. Al-Quran itu turunnya di bulan suci Ramadan. Sahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, pada bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran bagi kehidupan manusia atau manusia yang hidup. Nah, apa isinya? Adalah berisi penjelasan-penjelasan tentang Al-Quran itu sendiri, sehingga apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, dia ada dalam Al-Quran. Maka itu orang Barat mengatakan Al-Quran itu adalah way of life, jalan kehidupan, petunjuk kehidupan, panduan kehidupan, pegangan hidup. Bagi siapa? Bagi kita yang hidup. Nah, Rasulullah ketika bulan suci Ramadan datang, dia menambah jumlah sholatnya dengan ayat-ayat yang panjang. Kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, tidak terlalu, tidak sanggup kita. Dia satu malam itu menghatamkan satu kali Quran, minimal bisa berkali-kali. Maka itu Umi Aisyah ketika mengikuti Rasulullah sholat tarawih, sholat malam, itu bengkak-bengkak lututnya, sampailah diikat di dinding itu tali untuk Umi Aisyah itu bergantung di rumahnya itu, ngikuti sujud dan rukunya, tegaknya
Rasulullah SAW. Dan sanggup. Begitu juga ketika dia tidak ikut sholat bersama pada malam itu. Rasulullah sudah sholat pada Isya, dia melanjutkan lagi sholat itu lanjutan berikutnya. Maka itu ketika satu malam Ummi Aisyah tidur di samping Rasulullah yang sedang sholat. Tadinya sholat berjamaah sudah berlangsung, kemudian dia tidur di samping Rasulullah di tikar sejadahnya. Ketika Ummi Aisyah tersentak bangun, dia masih melihat Rasulullah itu tegak, ruku dan sujud. Lalu dia tidur lagi, bangun lagi yang kedua, masih melihat Rasulullah dalam keadaan sholat. Bangun ketiga sampai 4 kali bangun malam itu, Ummi Aisyah melihat Rasulullah sholat. Tidak sanggup kita mengikuti kalau seperti apa yang dilakukan malam-malam Ramadan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia menamatkan Al-Quran. Nah, kita 1 juz saja satu malam sudah menghindar ya Bu ya. Ya Bu, ada yang sanggup 1 juz satu malam? Kan di Masjid Agung kita ini setiap malam 1 juz kan, yang imamnya para tahfiz kita gitu. Ada yang pernah coba ikut? Ibu pernah ikut? Loh, coba sekali-sekali ya, dalam 1 bulan nanti kita coba semalam di sini gitu, setidaknya semalam gitu. Dapat menikmati sholat 1 juz di sini, minimal 1 malam. Nah, kalau tidak sanggup setiap malam, ya, tentu ibu-ibu juga kan tidak mungkin ada yang berhalangan kalau 30 malam. Nah, tapi ketika dalam keadaan normal tidak ada halangan, cobalah minta antar dengan cucunya, minta antar dengan anaknya. Ini saya lihat ada orang tua saya juga, dulu temannya ibu saya udah meninggal. Saya masih lihat tadi ada ibu yang ketemu saya, itu teman ibu saya dulu, saya ingat ya. Dia tinggal jauh tuh di Kasang atau Tanjung Pinang ya. Nah, ibu-ibu sangat luar biasa ya, energik. Mungkin dengan itu pula Allah berikan jalan keselamatan, kesehatan, dan diberikan wasilah ya, sehingga bisa menghadiri setiap pertemuan itu. Nah, inilah sholatnya Rasulullah yang dia selalu perbaiki setiap bulan suci Ramadan. Jadi pada malam-malam Ramadan beliau mengulang kembali wahyu-wahyu yang turun di tangan beliau. Kemudian beliau melakukan kegiatan-kegiatan review itu sampai wafatnya. Itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Nah, sudah 3 ya karakter orang sholat yang dicontohkan tadi. Ada juga yang lalai. Lalai bukan saja waktu, tapi juga kita tidak memperbaiki sholat kita, itu juga dianggap lalai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, model keempat, sholat orang yang hanya berkeluh kesah, halu'a. Ya, halu'a itu artinya adalah berkeluh kesah. Pokoknya setiap sholat isinya keluh kesah terus, tidak pernah menyampaikan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan, kesyukuran, tapi semuanya berkeluh kesah. Ya Allah, aku kepengen lihat itu, kepengen lihat ini, kepengen lihat ini dan sebagainya. Itu saja isinya gitu. Tapi tidak pernah kita bersyukur menyampaikan, ya Allah, betapa telah banyak nikmat yang kau berikan, betapa sudah banyak kesehatan yang aku rasakan, betapa sudah banyak perjalanan hidup ini yang kau berikan kebahagiaan. Aku syukuri ya Allah dengan nikmat yang telah kau berikan itu. Sekiranya aku masih layak mendapatkan nikmat itu, aku mohon ditambah ya Allah. Kalau tidak, cukupkan nikmat-nikmat ini seperti apa yang sudah kurasakan ini ya Allah. Jadi tidak berkeluh kesah saja menyampaikan duka lara, tapi sekali-sekali mau ya sampaikan sukacita, kebahagiaan kita dengan sholat itu. Nah, ada orang sholat yang hanya berkeluh kesah saja dalam sholat atau ibadahnya. Ibu-ibu sekalian, dari sekian banyak apa yang saya sampaikan, tadi sumbernya ada semua ya. Sholat orang yang lalai tadi adalah sholat yang kita temui dalam surah Ma'un ayat 4 dan 5 itu.
Yang keluh kesah tadi juga kita temukan dalam surat Halu'a itu ya, tentang apa itu? Orang yang berkeluh kesah. Ada juga dalam Al-Quran. Nah, inilah yang dikriteriakan kepada umat Islam dalam sholatnya. Nah, kemudian Rasulullah meminta kita sholatnya seperti apa? Ya, di dalam kehidupan kita itu. Rasulullah minta kita, sholat kita itu adalah sholat yang berkualitas, sholat yang memenuhi kaifiat. Kaifiat itu adalah petunjuk, model, contoh yang telah beliau berikan. Jadi kualitas itu sholat yang dilakukan sesuai dengan petunjuk, sesuai dengan model, sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan. Ibarat ibu bikin baju, kan sudah ada polanya, ikuti pola itu. Nah, itu bajunya akan berkualitas. Tapi kalau guntingnya, jahitnya sembarangan saja tanpa mengikuti pola model, maka jadinya pun serampangan, maka jadinya pun ala kadarnya. Maka sholat pun dianggap sholatnya gugur kewajiban. Nah, maka itu kita diminta perbaiki sholatmu, perbaiki sholatmu sepanjang hidup kamu, supaya kita dianggap selama memperbaiki sholat itu adalah perjalanan menuju Allah, yaitu fisabilillah. Dan sekira saat itu kita diwafatkan Allah, kita diberikan sebuah penghargaan yang disilahkan dengan syahid, kematian kita syahid dengan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sholat yang berkualitas adalah sholat yang memenuhi kaifiat contoh Rasulullah, atau juga sholat yang diminta kita sholat dengan khusyuk. Dalam pandangan Imam At-Tabari memberikan ada beberapa cara untuk bisa kita mencapai sholat yang khusyuk itu, yaitu dikatakan ada 3 hal atau 3 macam sholat yang khusyuk itu yang bisa dibangun dalam kehidupan kita. Di antaranya yaitu pertama, sholat berkualitas itu memang diawali dengan sholat yang didasarkan pada kehusukan itu. Apa yang dikatakan dengan sholat yang khusyuk tadi? Dikatakan yaitu sholat kita yang bersatunya kita menghadap Allah itu antara ketiga bagian tadi, hati kita, kemudian yang kedua pikiran kita, dan yang ketiga adalah perbuatan perilaku kita dalam gerakan-gerakan sholat. Ini yang dikatakan dengan sholat yang dikatakan berkualitas atau khusyuk itu. Nah, sekarang kita carakan atau kita contohkan. Dalam kita sholat, pasti macam-macam yang muncul dalam pikiran kita. Ada pikiran sebelum sholat, misalnya ada pekerjaan yang tertinggal. Untuk itu agar kita khusyuk, selesaikan dulu pekerjaan itu, tuntaskan dulu. Kalau istilah di kantor itu, istilahnya itu, kalau ada pekerjaan komputer masih terbuka, dimatikan dulu laptopnya, tutup, sehingga nanti agar laptop itu tidak mengganggu sholat kita. Kalau sedang buka HP, matikan dulu HP-nya, agar HP itu tidak mengganggu sholat kita. Kalau sedang masak di dapur, sedang goreng, matikan dulu apinya, supaya nanti gorengan itu tidak mengganggu sholat kita. Sampai ketika kalau ibu sedang lapar, makan dulu. Jangan langsung dilaksanakan sholat sementara perut kita keroncongan. Nanti waktu sholat terbayang-bayang dan perutnya pun juga bernyanyi, krak kruk, kena lapar. Sampai kalau Supi mengatakan, ibu-ibu, kalau bapaknya minta jatah dulu, kasih jatahnya itu, baru laksanakan sholat. Jangan kaget ibu-ibu sedang sholat, teringat bapak yang sedang minta jatah, sedang nunggu. Itu buah hal itu. Selain sholatnya tidak akan memberikan khusyuk, karena berpengaruh pada pikiran, dan ibu juga sedang dipikirkan oleh sang suami. Ya, apalagi ketika sholat malam, suami bangun
Ya, minta jatah ya ibu-ibu, atau ibu-ibu, aku nak semayang dulu. Oh, semayang dengan khusyuknya, mulai di rakaat pertama sholatnya surah Yasin. Yasin 83 ayat tuh. Berapa lama abangnya nunggu itu? Ya, kapan Yasin selesai itu kan? Kawan di ngantuk-ngantuk. Masuk lagi rakaat kedua, baca pula surah Waqiah. Telah hampir 60 ayat pula. Lah nanggung ganti itu, akhir ujung-ujungnya apa? Mentok sampai subuh. Salat ibu pun tidak bernilai di hadapan Allah karena sang suaminya murtad hatinya, nunggu ibu sudah atau selesai daripada sholat malamnya itu. Oleh karena itu para thariqah, ahli thariqah, sufi mengatakan kalau ada gawe, kalau ada pekerjaan sebelum melaksanakan sholat, jangan dibiarkan pekerjaan itu menganga atau terbengkalai. Tutup dulu, selesaikan dulu, usaikan dulu pekerjaan itu. Sampai tadi, kalau kita lapar, makan dulu. Itu salah satu untuk kita bisa menampilkan khusyuk. Yang kedua, agar khusyuk bagaimana? Tempatnya bu, disiapkan dia, cari tempat yang memang tidak terganggu ibu nanti sholat. Pas sholat anak lalu lalang, ya, pas sholat orang lalu lalang, pas sholat di depan kita nampak terbayang-bayang ya macam-macam. Apalagi taruh makanan pula di depan itu, terbayang-bayang pikiran itu. Ada kue di depan itu ya, takut diambil orang, taruh di depan sejadah. Oh itu mengganggu itu. Maka itu bersihkan di depan kita itu, tidak ada gangguan-gangguan baik dalam pikiran, hati dan perbuatan kita. Maka itu sholat itu menurut Imam Syafi'i boleh dipejamkan atau kalau sekira apa yang ada di depan kita itu mengganggu khusyuknya, fokusnya sholat kita itu, boleh kita pejamkan mata, kita bayangkan adalah menghadap Allah, menghadap kiblat dalam sholat kita. Abaikan semua apapun yang kita pikirkan di dunia ini, semuanya adalah dengan Allah. Nah yang ketiga juga bagaimana sholat khusyuk itu adalah kita betul-betul menjaga tampilan kita. Awali fisik kita dengan kebersihan. Kan sholat itu diawali dengan taharah dan wudu. Cek dulu benar gak taharahnya. Jangan-jangan nanti pas waktu mau sholat ada terasa yang keluar, tidak sadar ya, ada terasa yang pengen kebelet. Nah ini jangan sampai terjadi. Maka itu kalau kepengen buang air kecil, segerakan. Kalau pengen BAB, lakukan. Nah kemudian lakukan taharah dengan sempurna dan juga jasad fisiknya dengan sempurna. Maka itu dianjurkan kalau mau sholat itu bawa mandi gitu, sehingga betul-betul jasad kita bersih ketika menghadap Allah SWT. Demikian juga dengan pakaian kita. Pakailah yang paling elok di antara kita punya, karena akan menghadap Allah. Ini kadang-kadang pakai mukena yang sudah puluhan tahun, padahal mukena baru, bersimpan di lemari. Apa dia menjamin bahwa umur kita masih bisa sampai minggu depan? Sementara yang elok-elok disimpan. Nah itu kebiasaan kita begitu ya bu ya. Yang elok-elok disimpan, ditaruh di peti, di lemari. Tahu-tahu besoknya kita dipanggil Allah, sehingga apa yang disimpan tidak pernah lagi dinikmati di dalam ibadah kita. Maka itu kalau ibu-ibu punya mukena yang elok, pakai bu. Di samping juga harum-haruman, ya pakai, kemudian juga harum-haruman. Jadi mulai dari fisiknya bersih, giginya digosok, dan kotoran-kotoran semuanya dibersihkan dengan taharah. Sehingga itulah menjadi modal kita, sholatnya akan khusyuk dalam kegiatan sholat itu. Yang keempat, apa yang kita lakukan adalah memperbaiki bacaan sholat kita. Kan sudah ada rukun dan syarat ya bu ya. Rukunnya ada berapa? 3
13. Kan udah hafal semua ya? Ada yang masih lupa? Rukunnya sholat. Nah, kalau lupa nanti saya baca sekilas ya, mengingatkan. Ada juga syaratnya. Kayak puasa juga ada rukun, ada syaratnya gitu. Ada syarat orang berpuasa. Demikian juga orang yang melaksanakan sholat, ada syarat dan rukunnya. Dan ada sunnah-sunnahnya. Dalam kewajiban ada sunat-sunatnya gitu. Nah, sampai sebegitunya. Nah, yang keempat adalah perbaiki bacaan kita. Nah, ini yang paling mendasar tadi ibu-ibu. Apakah sholat kita itu masih seperti yang dulu? Tidak dirubah-rubah, tidak diperbaiki, tidak ditingkatkan gitu. Bacaannya mungkin sudah betul bahasa Arabnya, tapi apakah yang kita baca itu pelan-pelan sudah kita mulai pahami atau tidak? Mulai dari niat, bagi yang pakai niat dalam hati, atau juga diucapkan dengan zihar atau sir, itu sudah mulai kita membenarkan, mengenal, memahami apa yang kita bacakan. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Sengaja aku di hatinya ngomong ya, sholat zuhur 4 rakaat mengikuti imam atau sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, dari situ sudah mulai kita menata kebaikan kualitas sholat kita itu. Nah, mau di dalam hati juga nggak apa-apa, karena ini ada perbedaan ya. Mau yang diucapkan niat itu dalam hati tidak masalah ya, hati saja yang berbicara dalam keadaan khusyuk kita. Kemudian juga atau diucapkan dengan lisan. Jadi boleh secara siriyah atau dengan zihar kita ucapkan, tidak masalah. Yang penting niatnya jangan tinggal. Nah, jadi Imam Syafi'i sangat menekankan itu. Kalau Imam Syafi'i lebih menekankan niat itu dengan zihar, ucapan. Jadi ucapan lisan mengungkapkan, hati membenarkan, hati menerjemahkan, memahami apa yang kita ucapkan. Saya kan tergantung khusyuk itu antara hati dan lisan bersatu. Kemudian lisan dengan perbuatan juga satu. Nah, contoh lisan yang perbuatan tidak bersatu gimana? Imam sudah mengumandoi Allahu Akbar, kita masih tinggal sampai sekian menit di belakang. Yang sering kejadian itu waktu sujud. Ibu ya sering lihat kan? Ketika sujud Allahu Akbar, dari berdiri turun pada sujud, imam lah naik lagi lah baca Fatihah, kawan masih juga sujud di bawah. Itu sudah makruh jadinya itu, melebih-lebihkan dalam sholat. Itu sudah menghindari tumakninah, kesempurnaan gerakan-gerakan dalam sholat kita. Nah, hati-hati, karena kan ada juga yang mengatakan hadis Rasulullah, doa yang terbaik itu adalah ketika kita sampaikan dalam sujud. Kalau bisa sempat menyampaikan itu, tapi kan tidak mesti harus sampai bermenit-menit sujudnya sampai imam baca Al-Fatihah separuh. Kita masih juga sujud di lantai gitu. Nah, jadi yang diminta itu seperti apa? Apa yang dikomandokan imam? Allahu Akbar, ketika sujud tegak kita ikut gerakan itu. Ketika rukuk ikut lagi. Begitulah seterusnya gitu. Itu namanya tumakninah dalam sholat yang kita lakukan, ketertiban itu. Dan nanti ada juga istilahnya yang lain itu, istilah yang ditagih dalam sholat namanya tertib. Tertib itu adalah mengikuti urutannya. Kemudian ada lagi ta'awuf ya, yaitu melaksanakan semua gerakan-gerakan itu sesuai dengan apa yang digerakkan oleh imam. Jadi tidak meninggalkan satupun dari gerakan-gerakan itu namanya tertib, dan mengikuti apa yang dicontohkan imam dalam gerakan itu adalah kita menyesuaikan ta'awuf itu. Nah, ini disilahkan dalam sholat yang berkualitas. Jadi ibu-ibu, mari kita perbaiki sholat kita, mulai dari niat kita, kemudian bacaan-bacaannya. Nah, kalau kita makmumkan cuma disyaratkan Al-Fatihah, minimal ayat Al-Fatihah itu kita kuasai dengan baik.
Di samping kita sambil memahami ayat-ayat dibacakan oleh imam. Tapi jangan pernah kita lewatkan Al-Fatihah itu maknanya dengan baik. Supaya itu juga membantu kita khusyuk, fokus sholat itu hanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang saya katakan tadi, bahwa saya pun kadang-kadang sering terlewat itu makna-makna itu. Terpaksa saya putar sedikit untuk mengembalikan di mana yang tinggal makna tadi dalam kesadaran saya. Karena sholat itu adalah intinya mengantarkan kita dari kehidupan sukaro pada zakaro, kehidupan yang penuh dengan kemabukan dunia tadi menjadi kesadaran kepada Allah. Jadi sukaro menuju zakaro, itu sebenarnya sholat yang kita lakukan itu. Hidup kita yang tadinya penuh dengan mabuk, kemudian kita antarkan menghadap Allah menjadi hidup kita yang sadar. Zakaro itu kan sadar. Ya, sila zikir itu kesadaran sebenarnya. Jadi sholat adalah zikir yang tertinggi dalam kehidupan kita. Al-Quran juga zikir. Nah, Al-Quran juga masuk dalam sholat. Maka itu puncak sholat itu, puncak zikir itu adalah sholat. Jadi bagaimana membangun kesadaran kehidupan kita adalah dengan sholat. Nah itu cara-cara yang pertama untuk khusyuk di dalam sholat kita. Yang kedua, kata Tabari, adalah dengan cara khudu. Khudu adalah ketika kita menghadap Allah sholat ini, rendahkan segalanya. Rendahkan hati kita, tundukkan diri dan sepenuh jiwa raga kita. Bahwa sampaikan diri kita adalah orang yang lemah tak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cara-cara yang dikatakan dengan khudu. Pertama tadi khusyuk, yang kedua khudu, menundukkan diri kita kecil, gak ada apa-apa yang di hadapan Allah SWT. Dan yang ketiga adalah dengan inabah, yaitu menghadap Allah itu kita menyerahkan diri dan memohon maghfirahnya, keampunannya. Kita mohon rahmatnya dan kita mohon barokahnya dengan kita melaksanakan sholat yang kita lakukan di dalam atau sepanjang kehidupan kita. Nah ibu-ibu sekalian, itulah pengantar saya untuk ceramah kita pagi ini atau tausiah kita. Bagi yang ingin mendalami dalam diskusi tanya jawab, kami persilakan pada ibu pengelola itu bisa kita lanjutkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.